apa sih dok akhirnya yang menjadi ciri khas dari demensia jika dibandingkan dengan faktor penuaan pada umumnya? Jadi yang perlu kita ingat adalah yang namanya demensia tuh tidak normal gitu. Jadi orang tua pikun itu nggak normal gitu ya. Orang tua pikun itu Betul. tidak Jadi normal. jangan anggap pikun adalah suatu kenormalan gitu ya. Pikun itu tidak normal. Ada orang yang umurnya sampai 90 mereka nggak pikun kok. Mitos lainnya nih dok, katanya demensia ini akan menurun ke generasi berikutnya. Nah, kalau demensia itu diturunkan secara misalnya ibunya demensia, anaknya pasti demensia, tentu enggak ya, tidak seperti itu. Karena selain faktor genetik, faktor lingkungan lah yang lebih berperan. Faktor lingkungan tuh apa ya tadi? Gimana cara kita makan, gimana cara kita tidur, gimana kita ngerokok atau enggak, minum alkohol atau enggak, itu kan faktor lingkungan, itu lebih berpengaruh. Salam bisa, bincang sehat. Senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa Sobat Antara semua di episode kali ini. Kita membahas tentang demensia atau kepikunan yang sering sekali terjadi di masyarakat Indonesia, utamanya yang berada di usia lanjut. Namun untuk memberi gambaran seperti apa demensia, silakan menyaksikan tayangan berikut ini. Masyarakat sering menganggap demensia atau kepikunan terjadi karena faktor penuaan atau usia. Demensia merupakan gejala penurunan fungsi otak yang akhirnya mempengaruhi kemampuan berpikir, daya ingat, serta perilaku dan berdampak gangguan aktivitas sehari-hari. Gejala awal demensia seringkali tidak disadari atau diketahui oleh penderitanya. Karena sering dianggap hal yang wajar, seperti lupa akan hal yang baru terjadi atau menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Untuk mengetahui lebih jelas tentang demensia atau kepikunan, tentu saja episode kali ini Bincang Sehat akan berbicara dengan seorang dokter yang sudah menemani Ovi. Ada Dr. Rahma, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center MMC Jakarta. Halo dok. Halo Mbak Ovi. Sudah ada dokter. Tadi kita juga sudah melihat tayangan sebelumnya itu terkait tentang demensia. Namun mungkin boleh dijelaskan nih dok ke Sobat Antara juga terkait demensia atau kepikunan. Itu apa sebenarnya dok? Oke, jadi kalau bahasa medisnya tuh kita sebut dengan demensia. Tapi kalau orang awam sering sebut dengan pikun. Jadi kadang-kadang demensia sama pikun sama nggak sih? Sama, cuman demensia itu istilah medisnya, pikun adalah istilah yang dipakai di awam. Nah, apa itu demensia? Demensia adalah suatu proses penurunan dari fungsi kognitif yang mempengaruhi dari fungsi ingatan, kemudian juga perilaku, dan akan mengganggu aktivitas sehari-hari pasien yang mengalami demensia. Dan biasanya demensia ini dialami oleh orang-orang yang usianya sudah lebih lanjut, gitu ya. Walaupun demikian, demensia bisa terjadi pada usia yang lebih muda, gitu. Tapi memang sebagian besar terjadi pada usia lanjut, gitu Mbak Ovi. Nah, prosesnya sendiri seperti apa dok terjadinya demensia? Ya, jadi kalau demensia itu kalau kita bicara proses memang dia prosesnya progresif kronis gitu ya. Jadi biasanya demensia ini ada beberapa macam begitu. Ada demensia yang kita sebut dengan demensia vaskular, di mana demensia akibat gangguan vaskular ini terjadi biasanya setelah pasien-pasien mengalami stroke. Gitu ya. Jadi akibat adanya gangguan pembuluh darah di otak menyebabkan demensia. Nah, kemudian juga ada yang kita kenal juga demensia Alzheimer nih. Gitu ya. Demensia Alzheimer lebih dihubungkan dengan adanya kelainan genetik gitu ya, dan juga adanya penumpukan kita bilangnya beta amyloid di otak gitu ya. Nah, kemudian juga bisa karena penyakit Parkinson gitu ya, atau juga ada yang disebut dengan Lewy body dementia, dan juga ada yang frontotemporal dementia. Jadi sebetulnya banyak. Jadi kalau bagaimana prosesnya tentunya tergantung dengan penyakit dasarnya apa sih yang membuat dia menjadi demensia gitu. Nah, seseorang akan menjadi demensia biasanya tuh nggak tiba-tiba.
Jadi sudah mulai ada gejala-gejala yang dirasakan beberapa tahun sebelumnya. Misalnya pasien-pasien yang sudah mulai masuk ke dalam kondisi lupa-lupa gitu ya. Lupa-lupa yang kita bilangnya lupa-lupa yang tidak wajar gitu ya. Karena ada lupa-lupa yang wajar nih. Kita orang muda juga sering lupa kan. Nah, tapi kategorinya masih lupa wajar karena berkaitan dengan banyaknya kegiatan yang kita lakukan sehingga ada distraksi gitu ya. Tapi ini ada lupa-lupa yang tidak wajar. Nah, dari lupa-lupa tidak wajar itu kita sebut dengan cognitive impairment atau mild cognitive impairment. Dari mild cognitive impairment hingga terjadi demensia itu biasanya berkisar 5 sampai 10 tahun. Jadi perjalanan penyakitnya juga memang cukup panjang gitu ya. Nah, bedanya apa dok cognitive impairment sama demensia gitu kan? Jadi kalau cognitive impairment pasien-pasien biasanya masih bisa melakukan aktivitas hidupnya sendiri, artinya masih bisa makan sendiri, mandi sendiri gitu ya. Jadi tidak ada masalah dengan status fungsional harian. Tapi kalau demensia sudah terjadi gangguan fungsi kognitif dan mereka juga sudah tidak mampu lagi, tidak mampu mandi sendiri, tidak mampu makan sendiri, sehingga sudah tergantung secara sepenuhnya kepada orang yang merawat atau caregiver. Jadi itu bedanya, adanya ketergantungan di aktivitas harian itu yang kita sebut dengan demensia gitu. Nah, biasanya itu terjadi pada usia berapa dok? Nah, kalau demensia? Sebetulnya kalau demensia yang biasanya dialami oleh orang tua itu semakin lanjut usia seseorang maka risiko terhadap demensia juga semakin tinggi gitu ya. Tapi kalau kita kembali lagi ke tadi bahwa demensia juga bisa terjadi pada usia muda gitu ya. Jadi nggak hanya pada usia tua gitu. Kita kenal kalau Alzheimer ada yang namanya early onset Alzheimer. Jadi dia muncul sebelum memasuki usia lanjut. Atau misalnya orang-orang yang pada usia muda di 50 tahun mengalami stroke misalnya. Itu bisa juga terjadi perkembangan ke demensia vaskular kita sebutnya begitu. Nah dok, kalau misalnya kita lihat yang usia muda nih, banyak yang sudah, berarti pemicunya tadi yang stroke salah satunya. Salah satunya apakah bisa ada hal lain lagi yang bisa terjadi? Jadi biasanya yang kita sebut dengan kelainan genetik tadi. Jadi ada yang namanya hubungannya sama penumpukan beta amiloid di otak tadi dan juga adanya apolipoprotein E, kita sebutnya ApoE di otak dan itu sangat erat kaitannya dengan genetik gitu ya, dan itu muncul bisa di usia-usia yang lebih muda. Jadi ada yang namanya early onset demensia atau early onset Alzheimer kita bilangnya. Oh, tapi tadi udah dibahas ada demensia, ada Alzheimer. Betul. Mitosnya di masyarakat katanya demensia ini sama dengan Alzheimer ya dok? Betul, jadi gini, sebagian besar demensia itu adalah Alzheimer ya, yang memang ada di masyarakat gitu. Meskipun ada beberapa jenis demensia yang lain yang sudah saya sebutkan. Tapi artinya kalau demensia Alzheimer itu sifatnya dia lebih progresif. Jadi demensia Alzheimer adalah salah satu bentuk demensia gitu. Jadi bukan semua demensia adalah Alzheimer, bukan, tapi Alzheimer adalah salah satu bentuk dari demensia. Di samping adanya demensia vaskular, demensia Lewy body, demensia frontotemporal yang tadi sudah saya jelaskan. Cuman orang-orang yang ngetrennya cuman Alzheimer semua gitu. Jadi padahal belum tentu orang demensia itu adalah suatu Alzheimer. Dan itu harus ditegakkan diagnosa menyusul ya, dengan beberapa pemeriksaan yang nanti kita lakukan. Oke, tapi kalau demensia kan tadi seperti di awal kita sempat singgung ini identik dengan kepikunan. Iya. Apa sih dok akhirnya yang menjadi ciri khas dari demensia jika dibandingkan dengan faktor penuaan pada umumnya? Saya kadang kan kita ada yang itu salah satunya kalau udah lupa-lupa tuh normal gitu. Ini. Jadi yang perlu kita ingat adalah yang namanya demensia tuh tidak normal gitu. Jadi orang tua pikun itu nggak normal gitu ya. Orang tua pikun Betul. itu tidak normal. Jadi jangan anggap pikun adalah suatu kenormalan gitu ya. Pikun itu tidak normal. Ada orang yang umurnya sampai 90 mereka nggak pikun kok. Gitu ya, jadi kadang-kadang kan kita suka bercanda-bercanda gitu, udah lupa-lupa nih, udah mulai uzur, udah mulai pikun gitu. Betul. Ya itu sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi itu adalah mitos. Tidak semua orang yang lanjut usia mengalami pikun gitu ya. Tentunya ada beberapa faktor-faktor resiko. Jadi kalau misalnya dibilang gimana sih dok orang yang usianya lanjut itu mengalami demensia, yang satu enggak ya, tentunya sangat bergantung dengan penyakit-penyakit mereka yang mendasari. Karena kalau dulu kita hanya berpikir demensia itu akibat dari kelainan di otak semata, tapi ternyata makin kesini makin berkembang bahwa penyebab demensia juga bisa karena tensi yang tidak terkontrol, gula darah yang tidak terkontrol, kemudian juga
merokok itu ternyata meningkatkan risiko demensia gitu. Dan itu baru kerasa memang di usia yang sudah lebih lanjut. Lebih lanjut. Kalau gitu. sekarang misalnya kayak saya masih muda, dokter juga masih muda dengan pola hidup yang berantakan ya nanti risikonya ya dok ya. Betul Mbak Ovi. Oke, ternyata demensia banyak sekali jenisnya, dapat saya bilang seperti itu. Lalu juga gejalanya otomatis apakah ini berbeda? Nah, jangan dijawab dulu dok, karena jawabannya akan kita dengar atau simak di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Bincang Sehat. Di tengah ancaman kesehatan global dan penyakit menular yang terus mengintai manusia. Salam bisa, salam bisa, salam bisa, salam bisa, bincang sehat. Bincang Sehat bisa. Perbedaan dari pusing sama sakit kepala ini seperti apa sih dok? Jadi kira kalau untuk sakit kepala dengan pusing itu yang perlu kita bedakan adalah sensasinya. Hadir menjawab berbagai upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat dengan menghadirkan para narasumber terpercaya untuk membahas berbagai persoalan kesehatan yang ada. Simak dan saksikan selalu Bincang Sehat hanya di Antara. Obrolan seputar isu paling hangat, jangan dengar dari sembarang sumber. Di sini, podcast yang mengundang narasumber pakar dan ahli terpercaya. Podcast Antara on the record, podcast Antara close up. Simak ya, hanya di antaranews.com/video Dan YouTube Antara TV Indonesia. a program that brings the world to your screen through insightful dialogues, exploring various issues with international figures. How do you view this? It gives more visibility to Indonesia in France. revealing various facts regarding bilateral, regional, and multilateral cooperation in numerous sectors. Welcome back, Mr. Ambassador, to our second segment. I'm Grazia Simajuntak, the producer and host. And I'm your host, Arya Sidiara. Join us on International Corner. Hai Sobat Antara, masih di Bincang Sehat bersama Ovi dan tentu saja bersama Dr. Rahma, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center MMC Jakarta. Dok, kita membahas demensia untuk episode kali ini. Setelah sebelumnya di segmen sebelumnya kita tadi menyinggung kalau demensia banyak jenisnya dan ternyata demensia dan kepikunan ini nggak bisa juga dibilang semua orang tua pikun itu demensia, nggak bisa ya dok ya. Nah, tapi biar kita makin tahu nih dok, gejala dari demensia itu seperti apa dok? Jadi Mbak Ovi, kalau kita bicara gejala demensia itu sangat bervariasi gitu ya. Dari yang biasanya dikeluhkan pasien di fase-fase awal itu mereka mulai sering mengalami lupa-lupa. Nah, lupa-lupa yang seperti apa nih? Yang tadi saya sempat agak mention di awal, ada lupa-lupa yang wajar, lupa-lupa yang tidak wajar. Betul. Nah, lupa-lupa yang nggak wajar tuh yang gimana sih gitu ya? Jadi kalau lupa-lupa yang nggak wajar tuh misalnya gini, Mbak Ovi pernah nggak ke acara keluarga, ketemu sama orang yang sudah sepuh gitu, terus dia ngobrol sama Mbak Ovi misalnya kerja di mana gitu ya, terus Mbak Ovi udah bilang oh saya kerja di Antara misalnya kayak gitu, terus oh iya beberapa menit kemudian kerja di mana gitu ya. Jadi ada pengulangan kata-kata yang sebetulnya kita baru aja bicarakan tapi orang tersebut udah lupa gitu. Nah itu jadi termasuk lupa-lupa yang tidak wajar. Kemudian seringkali orang tua tuh kadang-kadang mereka lupa makan misalnya. Jadi udah makan siang nih gitu ya, bilangnya oh saya belum makan siang gitu. Padahal enggak kok, tadi udah makan, udah kita kasih makanannya, tapi mereka tetap tidak bisa dikoreksi.
Nah, lupanya nggak bisa dikoreksi. Bedanya sama kita, kalau kita misalnya kita multitasking, banyak yang kita kerjain. Betul. Lupa wajar nggak? Ya wajar, karena terlalu banyak yang dikerjain. Tapi misalnya kita inget, aduh kunci saya di mana ya gitu ya. Oke deh, saat ini kita lupa. Tapi begitu misalnya kita melakukan aktivitas lain, kadang-kadang kan, oh iya ya ternyata kuncinya di bawah meja gitu. Jadi lupa-lupa itu kan masih wajar. Tapi kalau lupa yang tidak wajar, yang kadang-kadang sudah tidak bisa dikoreksi sama orang lain. Misalnya nenek kita bilang, saya belum makan, padahal kita baru suapin gitu misalnya. Kita bilang, orang baru makan kok nek gitu ya, masa nenek belum nggak ngerasa makan sih, orang baru aja. Oh enggak, saya belum makan. Jadi betul-betul tidak bisa dikoreksi gitu. Nah itu mulai masuk ke lupa-lupa yang tidak wajar. Nah, jadi kalau udah ada yang seperti itu, udah mesti hati-hati. Karena mungkin dalam beberapa waktu ke depannya betul-betul bisa mengalami yang namanya demensia. Yang tadi belum tentu demensia, bisa aja termasuk dalam mild cognitive impairment. Selama pasien itu masih bisa beraktivitas secara mandiri. Yang tadi saya bilang, makan sendiri, mandi sendiri, nggak butuh bantuan dari orang lain. Oke, dari Gitu. mild Cognitive impairment ke demensia berapa itu jaraknya, Dok? rata-rata bisa 5-10 tahun perkembangannya. Gitu. Jadi cukup panjang sebetulnya. Jadi ketika itu sebaiknya sudah mendapatkan Iya, penanganan. betul. Jadi ketika kita pada fase mild cognitive impairment, itu harus sudah kita sadari nih sebagai keluarga, dan kita sudah mulai kita bawa ke dokter, kita cari solusinya gimana supaya memperlambat progresivitas penyakit. Belum ada yang bisa menyetop nih, tapi kita perlambat progresivitas penyakitnya gitu. Nah dok, demensia ini ternyata banyak jenisnya, tapi Betul. untuk gejalanya semuanya seragam kah? Iya. Sama atau? Oke, gejalanya biasanya mirip-mirip gitu ya. Yang paling sering dikeluhkan adalah yang pertama tadi, gangguan ingatan, terutama short term memory. Jadi jangka pendeknya itu ingatannya terganggu. Tapi kalau kita ngomongin masa-masa 20 tahun yang lalu, ingat semuanya. Gitu ya. Nah, kemudian bisa aja jadi adanya perubahan perilaku. Misalnya yang tadinya nenek kita itu orangnya pendiam gitu ya, ini jadi lebih sering banyak bicara, jadi lebih sering marah-marah gitu ya. Kemudian juga jadi lebih kita bilangnya afeknya depresif. Jadi lebih nggak sama gitu. Jadi kebalikan, kalau yang satu jadi lebih banyak marah-marah, yang satu lagi lebih banyak kok banyak diem ya. Karena makanya biasanya pasien-pasien dengan gejala-gejala demensia itu seringkali juga dibawa ke psikiater. Karena dianggap sebagai suatu gangguan mental kan. Memang termasuk, memang demensia kan masuk ke dalam gangguan tersebut gitu. Jadi ya memang bisa juga di handle oleh psikiater gitu. Jadi itu gejala-gejala yang bisa muncul sampai pada akhirnya mungkin betul-betul sudah tidak mengenali orang lagi, tidak bisa melakukan aktivitas secara mandiri yang tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi rata-rata sih seperti itu. Sampai kadang-kadang pada kondisi yang sudah lebih berat bisa muncul halusinasi. Misalnya seperti melihat-lihat bayangan yang tidak ada, jadi kita bilangnya halusinasi visual, ataupun muncul halusinasi auditorik, pendengaran, denger-denger kayak ada yang bisikin gitu ya. Jadi itu bisa muncul pada pasien-pasien demensia. Yang sudah parah ya? Ya, gejalanya bisa berupa itu. Oke. Dok, kita kan tentunya selagi masih muda tidak mau ya dok ketika tua terkena demensia. Apalagi ternyata ketika umur 90 bisa jadi kita nggak mengalami kepikunan kan? Betul. Nah, apa yang bisa kita lakukan dok supaya menghindari hal tersebut? Oke, jadi nomor satu ketika kita mau menghindari sesuatu kan kita harus tahu dulu nih demensia tuh faktor risikonya apa saja. Tadi faktor risiko demensia kan sebetulnya termasuk ke dalam tekanan darah yang tidak terkontrol ya, atau kita sebut dengan hipertensi, kemudian juga gula yang tidak terkontrol atau kita sebut dengan diabetes, kemudian juga dengan merokok, konsumsi alkohol, adanya riwayat trauma kepala sebelumnya gitu ya, kemudian adanya penyakit-penyakit cerebrovaskular atau penyakit-penyakit pembuluh darah itu meningkatkan risiko demensia gitu ya. Nah, kita harus mencegah supaya kita tidak terkena penyakit-penyakit itu agar kita tidak mengalami demensia di kemudian hari. Artinya apa? Sedari muda kita membangun ya, lagi-lagi nih kita bicara pola hidup sehat, gimana kita melakukan aktivitas fisik secara benar, secara sehat, kemudian juga asupan makanannya juga yang sehat gitu ya. Jadi menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk merokok dan alkohol, itu termasuk dalam pencegahan terjadinya demensia di kemudian hari.
Oke, itu dia Sobat Antara. Jadi udah tahu ya pencegahan, apalagi ternyata demensia bisa menyerang ketika masih muda dan iya. supaya tuanya kita hidup bahagia, hidup Betul. senang dan juga sehat terutama. Betul, Mbak Ovi. Itu bisa dicegah dengan pola hidup. Nah, Ya. Dok, tapi kan kalau misalnya kita lihat juga sekarang banyak yang sudah terkena tekanan darah tinggi di Ya. usia yang muda, lalu diabetes juga. Ini bagaimana, Dok? Karena kan resikonya berarti lebih besar daripada Betul. mereka yang tidak memiliki penyakit tersebut. Ya, oleh karenanya ketika memang sudah didiagnosis hipertensi ataupun diabetes, maka yang paling penting adalah dengan mengontrol penyakitnya. Gimana cara kontrol penyakitnya? Ya kita kontrol ke dokter, kita kontrol tekanan darah kita senormal mungkin, dan juga kita kontrol gula darah kita senormal mungkin, sehingga komplikasi-komplikasi yang terjadi tuh bisa kita hindari gitu loh. Nah, itu dia sebenarnya yang paling penting. Kenali dulu dirinya, Betul. tahu penyakitnya seperti apa untuk mencegah demensia. Dok, Iya. Berarti demensia ini apakah ketika seseorang itu sudah lupa, Iya. maksudnya di usia lanjut sudah lupa memori itu, tiba-tiba bisa ingat kembali itu mungkin ya, Dok? Jadi kayak ingatannya tuh hilang timbul atau memang mereka melupakan ingatan tersebut? Jadi yang tadi seperti saya bilang, pada demensia yang terganggu adalah short term memory. Jadi memori jangka pendek. Kalau masa lampaunya mereka masih ingat gitu. Tapi kalau ceritanya detail mungkin mereka masih ingat. Tapi memori yang saat ini gitu yang terganggu. Misalnya tadi udah dikasih makan atau belum, udah sholat atau belum. Makanya seringkali kita kalau ngeliat nenek kita tuh kadang-kadang udah sholat zuhur lagi karena ngerasa saya belum sholat zuhur nih gitu ya. Tapi kalau misalnya memori-memori pada masa lampaunya mungkin mereka masih ingat, dan itu yang sering diceritain sama cucunya. Dan kadang-kadang mereka suka merasa bahwa mereka hidup di masa itu. Jadi kadang-kadang tiba-tiba suka ngerasa mama saya mana ya gitu, atau bapak saya mana nih, seakan-akan nenek kita tuh masih hidup di masa kecilnya gitu. Itu sering terjadi pada pasien-pasien demensia. Jadi terjebak kembali di Betul, masa lampau lalu, ya. di masa lampau. Nah, supaya Sobat Antara makin paham juga dan makin tahu seperti apa demensia, kami memiliki tayangan berikut ini. Mengenali gejala awal sangat penting bagi penderita, bahkan anggota keluarga juga wajib mengenal gejala awal demensia. Karena deteksi dini demensia dapat membantu penderita dan anggota keluarga memahami kondisi demensia yang dialami dan dapat memberikan penanganan yang tepat agar penderita demensia dapat hidup berkualitas. Terapi dan dukungan keluarga dapat memperlambat demensia. Di tengah ancaman kesehatan global dan penyakit menular yang terus mengintai manusia, salam bisa, salam bisa, salam bisa, salam bisa, bincang sehat. Bincang Sehat bisa. Perbedaan dari pusing sama sakit kepala ini seperti apa sih, Dok? Jadi kira kalau untuk sakit kepala dengan pusing itu yang perlu kita bedakan adalah sensasinya. Hadir menjawab berbagai upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat dengan menghadirkan para narasumber terpercaya untuk membahas berbagai persoalan kesehatan yang ada. Simak dan saksikan selalu Bincang Sehat hanya di Antara. Jadilah yang lebih dulu dalam menerima informasi yang tengah menjadi perbincangan di jagat publik. Sebelumnya Mary Jane sudah mengajukan gerasi namun ditolak. Kami sajikan dengan narasi dan infografis yang mudah dicerna oleh halayak. Desain mengotak dengan streamline-nya membuatnya tampak gahar sekaligus elegan. Saksikan hanya di Perantara, tayang setiap hari Minggu di portal antaranews.com. Dan setiap hari Senin di kanal YouTube Antara TV Indonesia. Pastikan tidak ketinggalan setiap episodenya. Halo pecinta sepak bola Indonesia. Tahu nggak, di 1952 ada Tony Pogasnik, warga negara Yugoslavia yang harus lewati lobi politik dulu untuk latih timnas Indonesia. Nah, itu baru satu fakta. Masih banyak lagi hal seru dan fakta menarik tentang sejarah dan sosok-sosok penting sepak bola di tanah air. Saksikan hanya di Sport Antara.
Sobat Antara masih di Bisa Bincang Sehat bersama Ovi, di mana kita membahas tentang demensia atau kepikunan yang kerap sekali terjadi di Indonesia, khususnya untuk mereka yang sudah berusia lanjut. Ovi masih akan membahas terkait penyakit ini bersama Dr. Rahma, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center MMC Jakarta. Dok, masih nih kita mau membahas tentang demensia. Yang kalau tadi kita sudah banyak ya mengulas tentang penyakit ini, tapi mungkin lebih spesifik kalau kita lihat di Indonesia sendiri nih, Dok. Usia lanjut kan masih bertambah. Ini bagaimana, Dok? Kalau dokter secara keseharian nih melihat apakah pasien juga nambah atau bagaimana? Jadi fenomenanya tuh sebenarnya nggak cuma di Indonesia. Jadi fenomena di seluruh dunia, angka harapan hidup kita tuh makin tinggi, ya, baik di negara maju maupun negara berkembang gitu. Jadi termasuk Indonesia. Jadi kalau dulu Mbak Ovi ngelihat orang usia 60 tahun, rasanya kayak udah sepuh banget kan. Tapi sekarang kita ngelihat orang usia 70 tahun aja, 75 tahun bahkan, itu kelihatannya masih fit, masih oke gitu. Artinya apa? Angka harapan hidup meningkat dan populasi usia lanjut semakin bertambah. Nah, relevansinya dengan demensia adalah tadi dikatakan di awal bahwa demensia risikonya akan meningkat seiring pertambahan usia. Gitu. Jadi orang yang usianya 80 tahun sama yang 70 tahun, risiko demensianya itu lebih tinggi yang 80 tahun gitu. Karena semakin tinggi usia, dia akan semakin tinggi risikonya gitu. Nah, sekarang ini memang betul Mbak Ovi, apa yang kita alami di lapangan sebagai seorang dokter juga kasus demensia cukup bertambah dan juga beragam gitu. Jadi yang tadi nggak cuma murni Alzheimer, tapi juga karena demensia vaskular misalnya, karena pasca stroke adanya gangguan pembuluh darah di otak kayak gitu yang memang mendominasi demensia. Kalau di lapangan sendiri seperti apa, Dok, dampak berat dari penyakit demensia? Jadi demensia ini kan memang masalahnya terjadi gangguan pada otak, dan kita tahu bahwa sel-sel otak kita itu kan tidak bisa beregenerasi ya. Jadi kalau sudah mengalami demensia, yang tadi saya bilang, dia untuk kembali ke sebelumnya tuh memang ya secara medis memang tidak memungkinkan, tapi dia akan semakin progresif. Nah, progresivitasnya ini yang kita tahan sebetulnya dengan berbagai macam cara gitu ya. Nah, ketika seseorang sudah mengalami demensia, memang tadi masalah ketergantungannya. Pasiennya jadi nggak bisa makan sendiri, nggak bisa mandi sendiri, otomatis butuh caregiver, butuh orang yang melayani sehari-hari. Jadi kita kan kenal yang namanya aktivitas harian hidup, aktivitas dasar harian. Itu dinilai dari cara kita mandi, bersih-bersih diri, kemudian juga bagaimana cara menggunakan toilet gitu ya, ke kamar mandi, buang air kecilnya bisa atau enggak sendiri, buang air besarnya gimana ya, itu kan aktivitas harian dasar. Nah, pada demensia itu terganggu. Nah, kemudian pada kondisi yang lebih berat lagi, kadang-kadang mereka juga sudah mulai tidak bisa berkomunikasi. Jadi mereka udah nggak bisa lagi bicara gitu, ada gangguan bahasa gitu ya. Ditambah lagi kadang-kadang pada kondisi yang sudah lebih berat, mereka sudah harus membutuhkan pertolongan sonde misalnya untuk makan, karena memang fungsi menelannya juga sudah terganggu akibat dari demensia tadi. Jadi kalau ditanya demensia dampaknya cukup berat ya, sangat berat sebetulnya, baik untuk pasiennya maupun buat keluarga gitu. Jadi keluarga dengan demensia itu yang artinya keluarga yang merawat pasien demensia itu memang cukup struggling ya untuk merawat orang tua yang demensia. Nah, akhirnya bagaimana, Dok, cara keluarga ini memberikan support ya untuk keluarga yang ada anggota keluarga yang demensia ini dari tahap awal sampai tahap lanjutnya seperti apa yang disiapkan? Jadi artinya gini, pasien-pasien orang dengan demensia atau ODD itu adalah orang-orang yang sebetulnya sangat rentan dan mereka sangat membutuhkan bantuan kita gitu, karena mereka tidak bisa lagi melakukan aktivitas hariannya secara normal, secara sendiri, betul-betul tergantung. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan sebagai keluarga, terutama sebagai anak ya, yang pertama kita pastikan semua kebutuhan orang tua kita tercukupi. Kebutuhan yang seperti apa? Misalnya dari sisi bagaimana asupan makanannya,
asupan nutrisinya. Karena kalau tidak kita perhatikan, pasien-pasien demensia itu akan mudah sekali jatuh dalam kondisi malnutrisi. Karena rata-rata mereka makannya susah gitu ya. Kemudian juga kalau sudah ada penyakit-penyakit penyerta, misalnya diabetes, hipertensi atau penyakit lainnya gitu ya, ya kita kontrol penyakit-penyakitnya gitu. Artinya kita secara rutin membawa orang tua kita juga konsultasi ke dokter gitu ya. Nah ditambah lagi sama kita ciptakan sebenarnya suasana yang nyaman buat mereka. Kadang-kadang sebagai seorang anak tuh kita kayaknya kepengen, mama inget nggak saya siapa? Ayo saya siapa nih? Saya siapa? Mereka nggak nyaman loh. Mereka kadang-kadang apa ya? Saya kok bener-bener nggak tahu ya. Aduh maaf ya, kok saya bisa lupa. Nggak usah gitu ya. Jadi kita ikutin alurnya mereka gitu. Misalnya mereka ngerasa ada yang masuk ke dalam kondisi di mana mereka mendengar ada orang ribut-ribut di luar, ada halusinasi misalnya yang orang masuk ke rumah gitu, rame-rame di depan rumah gitu. Nah, ya mungkin kita bisa tenangkan gitu. Jangan kita bilang, oh nggak ada kok. Artinya kita tidak memvalidasi apa yang mereka rasakan, karena buat mereka itu real, buat mereka itu nyata. Sehingga yang bisa kita lakukan gini, mama tenang ya, di depan itu sudah diberesin, sudah ada polisi, sudah ada satpam. Jadi mama tidak usah takut mereka masuk ke rumah kita. Karena mereka takutnya orang rame-rame itu masuk ke rumah, itu kan yang orang demensia kan sering merasa seperti itu. Jadi merasa terancam gitu. Jadi paranoid gitu. Jadi itu yang kita kendalikan. Artinya kita ikutin, jangan kita bilang enggak kok ma, nggak ada apa-apa di depan. Nah itu nggak memvalidasi dan mereka yang ada makin panik gitu. Kita katakan aja bahwa memang itu sudah diatasi kok gitu. Jadi nggak usah khawatir ya ma gitu. Itu artinya kita lebih masuk, kita yang mengerti mereka karena mereka sudah tidak mungkin mengerti kita kan gitu. Jadi kita jangan paksakan. Oke, saya juga sering itu melihat dok, jadi seperti yang dokter sebutkan tadi sebagai contoh, ayo siapa saya ya, gitu. Dan saya itu agak mengganggu sebenarnya, mereka nggak nyaman, mereka nggak nyaman digituin. Karena mereka harus mengingat lagi sesuatu yang susah ya dok untuk diingat. Nah, kalau kita bahas juga nih demensia kan banyak sekali mitos-mitosnya ya dok ya. Saatnya saya cross check ke dokter. Iya, baiklah. Mitosnya katanya nih yang pertama dok, kalau misalnya orang yang demensia itu gara-gara masa mudanya banyak pikiran, stres, kalau banyak utang nggak tahu ya dok. Kira-kira gimana dok, bener gak ya? Karena banyak beban terus besarnya malah jadi itu. Iya. Tadi yang saya katakan di awal bahwa demensia itu ada faktor risikonya kan. Faktor risikonya kan salah satunya adalah gangguan-gangguan pembuluh darah gitu yang bisa berupa stroke. Yang stroke itu bisa dicetuskan karena adanya hipertensi, diabetes dan lain-lain. Nah, kalau masalah gaya hidup, kalau kita hubungkan misalnya mudah stres. Jadi kalau stres cari releasing stresnya dengan ngerokok, dengan alkohol, ya itu bisa jadi demensia gitu. Tapi kalau stresnya secara stres gitu ya artinya tidak secara langsung akan menyebabkan demensia di kemudian hari. Tapi kalau cara releasing stresnya yang salah, jadi pola hidupnya salah nih, jadi karena stres saya ngerokok, karena stres saya minum alkohol, nah itu maka risiko demensianya meningkat. Hubungannya mungkin di situ. Iya, jadi ya memang harus coping stresnya yang baik ya dok ya. Jadi baru stres sekarang, aduh saya nggak boleh stres nanti fokus besarnya. Misalnya, aduh stres, saya olahraga aja deh. Bisa harusnya seperti itu kan dok ya. Jadi lebih sehat juga. Nah mitos lainnya nih dok, katanya untuk mencegah demensia kita harus rajin baca buku. Itu bukan mitos Mbak Ovi. Oh itu bukan mitos? Itu benar, itu fakta. Jadi untuk mencegah demensia kita tuh harus sering melatih otak kita. Karena apa? Kan kita ingat ya, kayak otot deh. Otot nggak dipakai kecil nggak? Kecil kan? Sama. Memang secara fisiologinya dengan adanya penambahan usia, otak kita volumenya akan berkurang gitu. Tapi pada pasien-pasien dengan demensia, pengecilan otak itu kan lebih progresif. Nah, jadi caranya adalah dengan kita rangsang terus. Rangsang terus dengan apa? Dengan membaca gitu ya. Mau baca apa aja silahkan gitu. Ada yang bilang, oh nenek saya masih baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca kitab suci, Injil, mau baca apapun silahkan dibaca. Yang penting tetap ada apa tuh namanya, betul, jadi ada rangsangan gitu, rangsangan kognitifnya ada. Kemudian juga yang kedua, permainan-permainan tertentu kayak teka-teki silang, kemudian puzzle, itu juga membantu meningkatkan fungsi otak. Berarti kalaupun dilakukan sedini mungkin kayak gitu ya nggak apa-apa ya? Dan berikan juga ke orang tua kita, misalnya yang orang tua kita udah umur 70 yang udah di rumah misalnya udah pensiun, kita kasih aja gitu. Mah nih buat ini ya ngilangin stres nih biar sehari-hari
ada mainannya gitu. Kita kasih aja, suruh isi teka-teki silang gitu. Iya. Nah, tapi Dok, kalau sekarang kan sebenarnya di tengah kecanggihan teknologi ya Dok ya. Kalau zaman dulu mungkin kita bisa menghafal nomor telepon teman, terus juga apalah gampang kita sekarang tinggal klik-klik. Betul. Itu kan juga berarti secara nggak langsung mempengaruhi kinerja otak juga Dok. Betul. Nah, jadi sebetulnya main gadget itu nggak disalahkan kalau untuk orang tua. Justru dengan orang tua yang bisa main gadget, artinya fungsi kognitifnya masih bagus. Dia bisa klik, fungsi berpikirnya masih bagus, masih nyambung. Nah, orang yang sudah mulai turun fungsi kognitifnya biasanya udah nggak mau lagi tuh main gadget. Karena udah nggak tahu saya mesti mencet yang mana nih gitu ya. Jadi itu, dan tadi saya lupa yang tidak kalah pentingnya untuk mencegah demensia adalah tetap melakukan aktivitas sosial. Jadi tetap bertemu dengan orang-orang di sekitar. Sebetulnya diusahakan orang-orang yang seumuran. Tapi biasanya kalau udah pada sepuh-sepuh kan temennya udah makin berkurang ya. Jadi makanya disitulah kita sebetulnya sebagai anak-anak tuh harus lebih sering menyempatkan diri tuh untuk ngumpul sama orang tua gitu. Karena untuk apa? Supaya itu tercegah dari demensia. Berarti kumpul dan bersosialisasi. Ikut organisasi juga kan bisa ya Dok ya? Atau mungkin misalnya masih di masjid, masih ada pengajian gitu, silakan ikut. Karena dengan interaksi dengan orang banyak itu juga akan merangsang fungsi kognitif kita. Wah, menarik. Mitos lainnya nih Dok, katanya demensia ini akan menurun ke generasi berikutnya. Nah, kalau demensia itu diturunkan secara misalnya ibunya demensia, anaknya pasti demensia, tentu enggak ya. Tidak seperti itu, karena selain faktor genetik, faktor lingkungan lah yang lebih berperan. Faktor lingkungan tuh apa ya tadi? Gimana cara kita makan, gimana cara kita tidur, gimana kita ngerokok atau enggak, minum alkohol atau enggak, itu kan faktor lingkungan, itu lebih berpengaruh. Tapi memang untuk yang tadi seperti Alzheimer itu kan dihubungkan dengan adanya gen yang kita sebut dengan ApoE tadi, dan juga dengan penumpukan beta amiloid pada otak. Nah, pada kondisi itu memang kita bilang secara genetik, tapi tidak murni, artinya secara genetik itu diturunkan plek-plek gitu. Ya. Dari kalau ibunya demensia pasti anaknya demensia. Ya kadang-kadang belum tentu. Tapi kalau untuk penelitian tentang demensia ini juga kita susah ya, nggak banyak penelitiannya. Karena apa? Dia waktunya panjang gitu, dan kadang-kadang belum sampai mungkin terjadi demensia, misalnya terjadi hal lain atau apa gitu. Jadi maksud saya betul. Ya. Jadi memang ya itu harus dibuktikan. Cuman sampai saat ini sih yang kita anut adalah tidak secara langsung diturunkan bahwa ibunya demensia, anaknya pasti demensia misalnya gitu ya. Tapi dengan menjaga bagaimana pola hidup, kita udah tahu nih, oh mama saya demensia, berarti saya harus menjaga lingkungan hidup saya, menjaga pola hidup saya lebih baik gitu. Jadi faktor lingkungannya kita kendalikan. Dengan begitu insya Allah mudah-mudahan bisa terhindar dari demensia. Baik, itu dia. Semua beberapa, nggak semua sih ya, karena masih banyak sebenarnya mitos-mitos di sana yang saya rasa ketika ada yang konsul ke dokter ini pasti pertanyaannya itu. Bu, dok, ini ibu saya demensia nggak ya? Gitu. Iya, pasti ada aja ya dok. Nah, sekarang udah dijelaskan dan semoga aja ini bisa memberikan pandangan baru nih ke Sobat Antara, khususnya tentang bagaimana menangani demensia, bagaimana penyebabnya, atau kita di rumah nih memiliki keluarga yang ada demensia, apa yang harus kita lakukan, support apa yang harus kita lakukan. Nah, dok, tentunya boleh silahkan diedukasi Sobat Antara di luar sana terkait demensia. Boleh, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ovi buat kesempatannya. Jadi Sobat-Sobat Antara, saya mengingatkan sekali lagi bahwa demensia bukan suatu hal yang wajar. Pikun itu tidak wajar, jangan anggap wajar pikun. Jadi ketika teman-teman menemukan gejala-gejala yang tadi kami sudah bahas, jangan ragu-ragu untuk segera berkonsultasi ke dokter. Karena memang dengan dikenali lebih awal, maka progresivitas dari penyakit demensia ini bisa kita perlambat. Memang tidak bisa dihentikan, tapi bisa kita perlambat. Dan jangan lupa tetap melakukan pola hidup sehat ya, untuk mencegah munculnya demensia di masa yang akan datang. Demikian Mbak Ovi. Terima kasih Dokter Rahma. Ini luar biasa sekali. Intinya teman-teman semua kita harus pola hidup sehat ya. Kalau ada teman yang ngutang mending ditagih kan. Usianya masih muda, jangan lupa. Ngaku-ngaku ya, itu masih lupa yang wajar ya kan Dok ya. Oke, terima kasih Dokter Rahma. Semoga nanti kita ketemu lagi dengan topik dan bahasan yang menarik lainnya. Baik Mbak Ovi. Baik, dan Sobat Antara, itulah Bisa atau Bincang Sehat edisi kali ini yang bahas tentang demensia. Semoga bisa memberikan perspektif baru dan juga pencerahan untuk kita semua.
semua. Jangan lupa saksikan episode Bisa lainnya, bisa disaksikan di YouTube Antara TV Indonesia, bisa juga di kanal YouTube kita antaranews.com dan di UC TV Indonesia. Sampai bertemu di episode lainnya. Terima kasih.